Aduh, gimana ya? Kayaknya ini nggak bakalan siap deh. Rani, lagi-lagi laporan kamu itu telat ya masuk ke sistem. Apa sih yang buat kamu bikin laporan kita itu telat masuk? Maaf Bu, saya rasa tekanan di sini terlalu besar, jadi saya sulit fokus Bu. Jadi gara-gara tekanan kamu sulit fokus. Ibu, maafin saya ini. Saya kan sebagai senior nih, saya lihat Rani itu udah bekerja dengan baik loh. Terus Rani juga dengan tekanan ini harusnya kamu bisa lebih termotivasi. Rani, dengerin ya seniornya. Jadi kita nggak ada lagi ketinggalan dan keluar input sistem produksi sistem gitu. Selamat pagi. Pagi Pak. Saya dengar dari Bu Astina, katanya target kamu belum tercapai ya? Iya Pak, saya merasa tertekan sih Pak bekerja di sini. Nah, jadi itu pentingnya memahami perilaku kerja. Dengan kamu stres, itu tidak dapat meningkatkan produktivitas kamu sendiri. Pak, tekanan saya itu kita harus mencapai target secepatnya gitu Pak. Nah, mencapai target perusahaan itu penting. Namun dengan kamunya stres, malahan target perusahaan itu tidak dapat tercapai. Kedepannya kita bisa mencari solusi bersama dengan Bu Asti. Nah, contohnya itu misalnya memberikan kamu dengan karyawan lain pelatihan yang dimana hal tersebut dapat memberikan motivasi untuk kamu ke depannya. Baik Pak, terima kasih atas motivasinya ya Pak. Nah, ini buktinya kalau lingkungan kerja yang sehat dapat melahirkan lingkungan kerja yang baik. Wah, semangat sekali nampaknya kalian ini. Gimana rasanya minggu pertama magang di sini? Wah, seru banget Mbak. Saya di sini juga pengen nambah pengalaman kan, nambah dari school. Kalau boleh jujur sih, saya karena bukan hanya karena pengalaman sih Mbak, tapi kayak tambah biaya untuk uang kuliah, uang sakunya ada soalnya. Wah, itu wajar sekali sih Nisa. Orang magang atau bekerja kan punya alasan yang masing-masing ya. Ada yang fokusnya ke pengalaman, ada juga yang mengenai kebutuhan finansialnya. Tapi saya penasaran deh, apa sih yang buat Mbak Ranti tahan kerja di sini sampai bertahun-tahun? Kalau aku sih awalnya sama ya seperti kalian, mau mencari pengalaman juga penghasilan. Tapi semakin lama, semakin berjalannya waktu, motivasiku tuh berubah. Jadi aku di sini tuh nggak hanya mau bekerja, tapi juga mau berprestasi, terus memberikan kontribusi. Orang-orang di sini juga welcome kan, kemudian atasannya juga menghargai kerjaan kita. Jadi aku merasa dihargai dan merasa punya kebanggaan gitu sama diri sendiri. Jadi motivasi itu bisa berubah ya Mbak? Dari kebutuhan dasar bisa berubah menjadi mencari pencapaian diri. Ya, betul sekali. Itulah yang aku pelajari dari psikologi industri dan aku terapkan dalam pekerjaan ini. Jadi, alasan orang bekerja itu nggak hanya tunggal, tapi sesuai dengan kebutuhan dan standar hidupnya.